Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagia kita bisa bertemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan oleh Allah selalu diberikan kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, masa Idul Udhiyah, masalah yang berkaitan dengan kurban. Ini memang banyak sekali. Saat ini kita coba ingin menjawab satu pertanyaan yang sesungguhnya sudah cukup lama. Ya, ini bagaimana hukumnya hewan yang kalau disembelih ini sakti gitu ya, jadi tidak mati-mati sekalipun sudah terpenuhi syarat-syarat apa yang harus dipotong, tapi hewan ini bandel gitu. Bagaimana sikap kita? Nah, kita sudah menyediakan referensi dari kitab Bujairimi Al-Khatib. Bujairimi Al-Khatib ini kitab 5 jilid besar gitu ya, yang hasyiai kitab Syarhul Manhajut Thulab karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Bujairimi ini nama lengkapnya adalah Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i, kemudian terkenal dengan nama Bujairimi karena beliau lahir di desa Bujairimi di Mesir tahun 1131 Hijriah. Nah, kita bisa menyimak di juz 4 Sohifahnya 250. Jadi saya baca, wa yukrahu lahu ibanatu ra'siha halan wa ziyadatul qati wa kasrul unuki wa qat'u udwin anha wa tahrikuha wa naqduha hatta tahruja ruhuha. Kemudian wa kuriha salhul jildil hayawan an lahmihi qabla mautihi li'annahu ta'dibun laha. Teman-teman sekalian, dari referensi ini kalau kita terjemah bahwa hukumnya makruh seseorang menyembelih hewan kurban ini sampai terpotong, sampai lepas kepalanya. Kemudian juga dimakruhkan menambah maksimal potongan, jadi atau minimal potongan. Jadi ini hukumnya juga makruh menambahkan. Jadi tidak hanya hulkum marik dan wadaja ini, akan tapi dilebihi. Kemudian memecahkan leher, batang leher ini juga hukumnya makruh. Kemudian memotong bagian-bagian anggota hewan ini juga makruh sampai hewan ini betul-betul mati. Bahkan menguliti ini juga makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena masih ada unsur ta'dzib terhadap hayawan ini. Jadi hewan ini belum betul-betul mati gitu, meskipun sudah memenuhi syarat penyembelihan. Nah, dari sini teman-teman sekalian kita bisa menyimpulkan dan menjawab dari apa yang kita baca bahwa yang harus kita tegaskan kembali bahwa menyembelih hewan kurban itu minimal kan memotong hulkum. Hulkum adalah majra nafas. Jadi tempat keluar masuknya pernafasan. Yang kedua adalah qat'ul mari, yakni mari adalah majra syurbi wa ta'am, jadi tempat masuknya makanan dan minuman. Kemudian ada wadajen, otot dua pengapit, ini apabila dipotong ini hukumnya sunnah. Nah, dari sini kemudian kita gabung dengan referensi tadi bahwa melepaskan kepalanya ini hukumnya makruh, kemudian memotong bagian jus-jus hewan ini makruh, menguliti makruh sampai benar-benar mati. Oleh sebab itu pertanyaan ini kemudian kalau ada hewan yang sakti gitu ya, jadi setelah disembelih memenuhi persyaratannya, ternyata ini masih hidup, kadang di dalam beberapa daerah dia masih berjalan-jalan itu ya, maka apa tindakan kita? Tindakan kita sesungguhnya adalah kita harus sabar. Jadi sabar menanti hewan ini sampai mati benar ya, benar-benar mati, sehingga tidak ada unsur ta'dzib di sana. Akan tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ini makruh. Makruh ini adalah boleh, tapi makruh, kita kembali kepada hukum makruh. Boleh dilakukan, lebih baik ditinggalkan. Oleh sebab itu, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti banyaknya hewan kurban pada saat itu, kemudian kita harus memikirkan bagaimana nanti mengulitinya, membagikannya, kemudian mencatat siapa yang harus dikasih. Tentu ini membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, tindakan kita langsung kita potong lehernya, kita potong bagian tubuhnya, maka pada saat itulah mungkin tindakan ini perlu kita lakukan karena ada hajat. Sehingga kita berharap hukum makruh ini oleh Allah diberi rukhsah untuk tidak menjadi hukum makruh. Akan tetapi sekali lagi, toh apabila ini tidak ada hajat pun, maka tidak berpengaruh terhadap hewan kurban. Jadi tetap halal, dan itu tetap boleh tindakan itu kita lakukan. Apalagi sekali lagi, ini kita mengambil tindakan itu pada saat-saat kita membutuhkan, yakni karena kita harus segera untuk menyelesaikan pembagian
daging kurban yang telah dinanti oleh para fukara dan masakin. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.